Saya ingat banget di tempat saya yang waktu zaman Ahok itu ya Pak ya, sudah dibantuin ya, ikut lagi demo-demo Ahok itu kan, gimana gitu, kayak kita gimana mengasih makan macan ya, yang nantinya akan menelan kita, menerkam kita gitu. Jadi itu mungkin kalau saya sih itu pergumulan saya Pak Paul ya. Saya kan tahu hati saya gitu ya, masih agak susah memberi kepada yang itu gitu, yang Ini ada yang ngomong nih, Pak Paul mau menggait Gilbert. Enggak, saya nggak tertarik dengan Gilbert ya. Saya hanya mengkritik dia supaya pendeta-pendeta lain itu mengikuti. Dia tahu saya kritik habis-habisan Gilbert, pendeta-pendeta lain harusnya malu. Ya, mulai ada beberapa pendeta yang malu ya, kayak Pak Arifin. Pak Arifin itu sudah lama nggak pakai barang mewah ya. Pak Timotius Arifin yang di Bali itu. Ya sudah lama dia tahu, karena ternyata kritikan-kritikan ini kan bukan cuma saya saja. Banyak hamba-hamba Tuhan mengkritik, Pak Stephen itu kan mengkritik juga hamba Tuhan bergaya hidup mewah kan. Banyak. Pak Arifin justru malu, dia mulai stop, dia nggak bergaya hidup mewah. Dari tadi diam aja nih, cuma ngerekam-rekam doang nih. bukan Pak Paul, soalnya ini salah pencet aja itu. Kita dengarkan komentarnya Bu Ketua deh nih. Ya betul yang dibilang Pak Raja Uti, Pak Paul, makanya kita ngikut N26 aja. Benar pepatahnya itu. Jadi kalau Indonesia ini kan gini, di benaknya orang-orang kita di Indonesia khususnya ya, memang udah kayaknya udah dari sananya bahwa kayaknya pendeta itu harus lemah lembut gitu ya, lemah lembut, bahasanya, tutur katanya manis. Nah baru diterima. Kalau ada yang seperti Pak Paul ini kaget gitu ya, kaget banget gitu. Makanya ya banyaklah yang pro kontra ya dengan cara berbahasanya Pak Paul. Tapi kalau saya sih, kan saya udah tahu Pak Paul ya udah bagian-bagian tertentu ya saya kadang nggak setuju lah, apalagi yang berkaitan dengan bagian T itu loh. Nah saya bagian itu enggak lah gitu loh. Nah terus terkait yang mengenai gereja-gereja ya Pak ya, tadi sih saya juga lihat di YouTube-nya Pak Bombom ya, kebetulan Pak Gilbert juga hadir di situ. Nah saya lihat ya dari pembicaraan mereka ya, cenderung ya kayak Pak Gilbert lah ya, banyak ngelesnya ya. Saya lihat pembelaan diri saja gitu. Nah antara lain dia sebutkan bahwa kita itu sudah masuk dalam politik kebencian katanya. Saya chat aja bolak-balik di situ, gubrak-gubrak saya chat ya. Loh, dengan sikap Anda terhadap Pak Paul apa? Politik apa itu? Saya bilang gitu. Kemudian dengan Saifuddin Ibrahim, Anda berkata Anda tidak mengklaim sebagai anak iblis. Nah, politik apa lagi? Saya ulang-ulang aja itu chatnya. Pokoknya saya gubrak-gubrak lah di chatnya itu, Pak. Saya lihat sih orang-orangnya, apalagi di situ kan ada Timothy ya. Timothy itu kan musuh bebuyutannya. Dia sih yang memusuhi Pak Paul. Pak Paul sih yang mau numpas saya itu ya. Yang ingin membasmi itu loh Pak. Yang orang menumpas, akan aku tumpas kau. Nah, taunya bukan saya ditumpas, malah dia ganti nama sekarang ya. Dia yang ditumpas. Namanya sekarang Timothy. Waduh, kelihatan banget dia itu penuh kebencian berbicara di situ ya. Tapi chat di berbagai di live chatnya itu ya, kebanyakan juga saya lihat sih pada kontra juga ya dengan Gilbert ya. Banyak juga yang tidak setuju dengan cara-cara dia. Jadi ya maksud saya, ya inilah saya harap sih, misalnya kayak oke lah pendetanya seperti itu, mudah-mudahan jemaatnya juga jangan begitulah gitu. Tapi saya yakin sih jemaatnya ada beberapa ya yang saya kenal di jemaatnya si Pak Gilbert,
banyak juga yang waras, Pak. Ya, nggak menyetujui apalah sikap sikap dari Pak Gilbert ini. Jadi cenderung mereka punya pandangan sendiri, ya itulah, kita bersyukurlah kalau ada yang seperti itu ya. Kita kan halo, kita kan tidak ini ya, itu untungnya kita sebagai orang Kristen ya tidak tunduk pada pendeta, bukan taat pada pendeta, ya kan? Kita perlu kritik pendeta. Kalau memang pendeta kita sudah melenceng, ya kita harus kritik. Saya juga jika pendeta saya bersikap seperti Gilbert ini, ya walaupun selama ini ya saya udah puluhan tahun ya, udah ikut pelayanan puluhan tahun juga di sana, saya akan keras untuk menentang. Kalau ada seperti itu, untung aja nggak ada yang seperti itu di gereja saya. GKI nggak ada pendeta yang carmuk-carmuk kayak gitu. Tapi saya lihat tadi tuh ngelesnya itu loh Pak, pembelaan dirinya itu luar biasa. Waduh, ini Bapak ini aneh lah sebagai pendeta, saya pikir gitu. Ya mendingan kayak Pak Paul lah. Ya bukan apa-apa sih, saya lihat pengajarannya Pak Paul, saya juga benar kata Pak Paul yang Matius 25 ayat 46 itu, benar deh Pak Paul. Saya ketika Pak Paul bilang itu, saya liatin ya, saya baca mulai satu perikop itu saya baca, ya memang benar juga gitu loh, bahwa akan neraka ya kalau bagi yang nggak berdiakonia ya. Tapi berat juga gitu loh, maksudnya diakonia ini kan berarti kan kita nggak melihat-lihat ya, kayak saya lah ya, jujur aja mungkin kalau berdiakonia itu kita kan masih ngelihat-lihat ya Pak Paul ya, itulah mungkin pergumulan saya, pergumulan saya Pak Paul. Karena gini, kadang-kadang kan kita berpikir, kita masih pikiran begini, kalau saya kadang-kadang kalau dibantu apalagi orang-orang dari seberang itu Pak Paul, gimana ya membahasakannya, kita agak gimana ya, lebih plong, lebih rasanya kita sejujurnya ya, rasanya kita lebih happy, lebih sukacita, lebih tenang lah ya untuk menolong yang sesama kita gitu ya. Mengingat banyak yang aneh-aneh di Indonesia kan. Nanti kita udah tolong, bukannya gimana ya? Ya tahu lah kan, ngerti lah ya Pak ya. Tolong malah bentung. Iya. Nah apalagi di sini kan yang saya ingat banget di tempat saya yang waktu zaman Ahok itu ya Pak ya, sudah dibantuin ya, ikut lagi demo-demo Ahok itu kan, gimana gitu, kayak kita gimana mengasih makan macan ya, yang nantinya akan menelan kita, menerkam kita gitu. Jadi itu mungkin kalau saya sih itu pergumulan saya Pak Paul ya. Saya kan tahu hati saya gitu ya, masih agak susah memberi kepada yang itu gitu, yang dari RT sana. Kayaknya lebih happy lah untuk menolong sesama kita. Itu kalau saya sejujurnya itulah mungkin saya harus bergumul, saya harus berdoa untuk itu, bagaimana agar hati saya itu bisa memberi tanpa melihat ya itu nanti gimana gitu kan ya. Bagaimana nanti ke depannya tanpa harus melihat itu. Tuhan kan punya rancangan sendiri ya Pak Paul ya, tapi sejujurnya pengajarannya Pak Paul tentang diakonia itu, apalagi dengan Matius 25 ayat 46 ya Pak Paul ya, kalau nggak salah ya, yeah. Matius 25 ayat 46. Waduh, itu saya baca berulang, waduh benar-benar ini, benar. Belum pernah Pak Paul, benar kata Pak Paul, saya belum pernah mendengar pendeta membicarakan betapa pentingnya itu Matius 25 ayat 46 itu. Di situ inti dari iman kita itu sebenarnya di situ, kan gitu ya. Intinya semua di situ sebenarnya. Bagaimana Tuhan, itu kan ucapan Tuhan Yesus sendiri ya Pak Paul ya. Ketika saya haus, engkau tidak memberikan saya minum. Ketika saya lapar, engkau tidak memberikan saya makanan. Ketika saya tidak berpakaian, engkau tidak memberikan pakaian gitu ya. Pokoknya satu perikop itu saya baca, waduh luar biasa Pak Paul. Ya saya itu aja Pak Paul, menurut saya, buat saya sendiri, saya juga masih tetap harus belajar banyak untuk berdiakonia, khususnya berdiakonia buat saya.
Ya, itu aja Pak Paul. Pak Paul, Ya, Kalisoy. mau tanya dong Pak. Dulu kan ada rencana Pak mau yang sesi khusus apa psikologi agama itu nggak jadi Pak. Jadi nunggu Ibu Vivina karena satu kalau Pak ini siapa Fauji. Ahmad Fauzinya sudah ready Oh, kapanpun. Kalau itu kan soalnya pengalaman pribadi tinggal cerita doang dia kan. betul. Tunggu Ibu Iya, Vivina. Kita tunggu. Soalnya kalau saya nggak cocok. Walaupun disertasi saya tentang itu tentang psikologi agama, tetapi sebaiknya Ibu Vivina yang menyampaikan, ya kan? Mungkin Ibu Vivina masih terlalu perfeksionis kan, mau perfect gitu loh. Sebenarnya jangan terlalu perfect kan, biar banyak pertanyaan kan, justru kan. Iya, Ya, betul, betul. Pak. Harusnya kita Padahal bikin si ya. itu Ahmad Fauji udah oke ya Pak ya? Udah siap, udah mau kok, udah berapa kali saya hubungin, udah siap, diundur terus kita. Iya, dia udah Nunggu bilang Ibu ke saya. Vivina, begitu Ibu Vivina siap, kita langsung jalan. Katanya Pak Paul yang baptis dia ya Pak? Iya, Iya, dia cerita. Pak Ahmad Fauzi cerita ya. Baguslah. Iya, baguslah Pak. Itu mau dibaptis Saifuddin aja nggak mau loh dia. Dibaptis Saifuddin nggak mau dia. Begitu ketemu saya, gitu. kita ngobrol sebentar. Waktu itu saya sama orang Padang itu yang baru dibaptis juga, orang Padangnya ini. Baru kita baptis. Rino itu loh. Siapa, Pak? Rio. Oh, Rino. Oh Iya. iya. Ada satu lagi kan yang orang Padang, Rio Pak. Bukan Yang Rino. dulu Yang dulu kesaksian. anak apa? Oh iya. Oke. Iya, betul. Beda berarti. Terus setelah Yohanes Hadi meninggal tahu ya Kaliso ya? Siapa Pak? Yohanes Hadi. Oh Yang saya iya, baptis. tahu. Iya, Iya, meninggal tahu ya? Yang di kayu dulu. Iya. Iya. Dulu sama-sama di kayu kita kan Pak. Heeh. Grup KY. Dulu kan di grup KY juga dia. Imam Rajani toh, ngerti ya. Dulu kan kalau jadi kaya kan diganti sama mereka, sama grupnya Sarah Ayu itu. Iya. Dulu kan dari Imam Rajani semua asalnya kan. Aha. Terus itu lagi sekolah doktoral itu, dokter teologi itu lagi sama saya, bareng dokter teologinya. Jadi saya S2, dia masuk ke alma mater saya, S2, terus dia mau ambil dokter teologi, ya dia mau ambil dokter teologi, tapi beda sama saya. Terus meninggal kena corona. Oh iya. Kan dulu pernah sekali membawakan ini kan Islamologi kalau nggak salah Pak di. Iya beberapa kali, cuma yang saya live kan baru sekali. Dulu kita ada Islamologi iya. di kelas evangelis ya. Kalau dia itu ngajarnya lebih tertata karena dia orang berpendidikan kan, maksudnya memang tertata, dia orang pesantren juga. Ya, Sama saya, yang ini cuma yang diajarkan kan lebih tertata kan daripada saya Saifuddin. Cuman dia orangnya tidak suka menyerang. Iya, betul. Bagus ya. Jadi tertata. Orangnya lembut. Lembut sekali orangnya, baik. Meninggal ya udah ya. Oke.